Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan al-usul min ilmi al-usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang membahas tentang at-taqlid. Fadhal. Iqra ya Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala at-taqlidu ta'rifuhu. At-taqlidu lughatan wad'u syai'i fil unuki muhitan bihi kal qiladati. Fastilahan ittiba'u man laisa qawluhu hujjatan. Fa kharaja bi qawlina man laisa qawluhu hujjatan ittiba'un nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'u ahli al-ijma'i wa ittiba'u sahabi. Idza qulna anna qawlahu hujjatun fala yusamma ittiba'u syai'in min dzalika taqlidan li'annahu ittiba'un lil hujjati, lakin qad yusamma taqlidan ala wajhil majazi wat tawassu'i. Mawadi'ut taqlidi yakunu taqlidu fi mawdi'aini. Al-awwalu ay yakunal muqallidu amiyan la yastati'u ma'rifatal hukmi bi nafsihi fafaradahu at-taqlidu liqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, wa yuqallidu afdala man yajiduhu ilman wa wara'an fa in tasawa indahu ithnani khayyara bainahuma. Atsani ay yaqa'a lil mujtahidi hadithatun taqtadil fawriyata wa la yatamakkanu minan nadhari fiha fayajuzu lahu taqlidu hina idzin. Washtarata ba'duhum li jawazi taqlidi alla takuna al mas'alatu min usuliddin allati yajibu i'tiqaduha li'anna al aqaida yajibu al azmu fiha wa taqlidu innama yufidu adh-dhanna faqat. Warrajihu anna dhalika laysa bi syartin li umumi qawlihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, wal ayatu fi siyaqi itsbatir risalah wa huwa min usuliddin, wa li annal 'ami la yatamakkanu min ma'rifatil haqqi bi adillatihi fa idza ta'adzara 'alaihi ma'rifatul haqqi bi nafsihi lam yabqa illa at-taqlidu liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Anwa'ut taqlidi. At-taqlidu naw'ani, 'amun wa khasun. Al-awwalu fal-'amu ay yalzama madhhaban mu'ayyanan ya'khudhu bi rukhasihi wa 'azaimihi fi jami'i umuri dinihi. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fihi, faminhum man haka wujubahu li ta'adzuri al-ijtihadi fil mutaakhirin wa minhum man haka tahrimahu lima fihi minal iltizamil mutlaqi litibai ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah inna fil qawli biwujubin ta'ata ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrihi wa nahyihi wa huwa khilaful ijma'i wa jawazuhu fihi ma fihi. Wa qala man iltazama madhhaban muayyanan thumma fa'ala khilafahu min ghairi taqlidin li'alimin akharin aftahu wala istidlala bidalilin yaqtadi khilafu dhalika wala udra syar'iyyin yaqtadi hillama fa'alahu fahuwa muttabi'un lihawahu fa'ilun lil muharrami bi ghairi udrin syar'iyyin wa hadha munkarun. Wa amma idza tabayyana lahu ma yujibu rajhana qawlin ala qawlin imma bil adillatil mufassalati in kana ya'rifuha wa yafhamuha wa imma bi ayyara ahadur rajulaini a'lamu bitilkal mas'alati minal akhari wa huwa atqalillahi fima yaquluhu fayarji'u an qawlin ila qawlin limithli hadha fahada yajuzu bal yajibu wa qad nassal imamu Ahmadu ala dhalika. Atsani wal khasu ay ya'khudha bi qawlin muayyanin fi qadiyatin muayyanatin
فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. فتوى المقلد. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر هم أهل العلم والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد 3 أقوال. أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه. وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل وأن يكلل أعمالنا بالنجاح إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. At-taqlid ta'rifnya secara lughah adalah wad'u syai' fil 'unuq muhitan bihi, meletakkan sesuatu di leher dengan melingkarikannya, kal qiladah, seperti kalung ya. Jadi qiladah itu dari qallada yuqallidu taqlidan ya. Alatnya itu namanya qiladah ya. Nah, adapun menurut istilah taklid itu ittiba'u man laisa qawlu hujjatan, mengikuti seseorang yang perkataannya bukan hujjah. Ini ditambahkannya ai biduni hujjatin, ittiba'u man laisa qawlu hujjatan biduni hujjatin. Itu fil qawli wal amal, fil qawl wal amal, mengikuti seseorang yang perkataannya bukanlah hujjah, tanpa hujjah dalam perkataan atau perbuatan ya. Siapa saja orang yang perkataannya itu bukan hujjah selain Nabi, selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya. Ini yang mafhum ya kan. Kalau qaulullah wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hujjah. Nah, dan juga selain al-ijma' ya, al-ijma' ini karena ijma' itu hujjah. Juga selain qaul sahabi. Kalau kita berpendapat bahwa qaul sahabi adalah hujjah, dan sudah dibahas ya, qaul sahabi ini hujjah atau bukan hujjah ya. Kalau dalam kitab ini kemarin disebutkan apa? Yang sahih dia hujjah selama tidak adanya apa? Pengingkarannya. Itu yang dipilih oleh penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, berpendapat qaul sahabi itu hujjah selama tidak ada apa? Pengingkaran dari sahabat yang lain. Jelas? Nah, itu selain itu. Jadi qaul sahabi bila ada pengingkaran masing-masing bukan hujjah. Paham? Apalagi qaul tabi'in, qaul atba' at-tabi'in
ya, dan para imam setelahnya. Itu bukan hujjah. Jelas? Nah, maka kalau diikuti qaul yang orang itu bukan hujjah qaulnya, ini namanya taklid. Tapi tadi kita tambahkan, yaitu bila diikuti biduri hujjah, tanpa hujjah. Misalkan seorang imam mengatakan perbuatan ini hukumnya haram, dia tidak membawakan hujjah atas perkataannya, tidak dengan dasar Al-Quran, tidak dengan dasar Al-Hadis, tidak dengan dasar ijma, ya, atau qaul sahabat misalnya, ya. Ini sebagai contoh saja iftiradiyah, anggaplah misalnya ada begitu seorang imam yang punya pendapat begini, tidak ada dasar hujjahnya. Maka kalau seseorang mengikuti qaul imam tadi tanpa melihat dasar hujjahnya tadi, maka berarti dia apa? Taklid. Paham? Taklid kepada orang tersebut. Baik. Nah, tapi kalau mengikuti qaul orang yang dia itu hujjah, mengikuti qaulullah, qaul Rasul, atau ijma, atau qaul sahabat, ya, ala qaul, yang menurut satu pendapat yang mengatakan qaul sahabat itu hujjah, maka ini bukan taklid namanya, tapi namanya apa? Ittiba. Kalaupun dikatakan taklid, itu kata Syekh ala wajhil majaz wa tawassu', sifatnya bahasa kiasan saja. Nah, begitu. Kemudian di manakah tempatnya taklid? Syekh katakan di sini ada dua. Taklid itu tempatnya ada dua. Yang pertama, ayyakuna al-muqallid 'amiyan. Bila orang yang bertaklid itu dia ami, orang yang betul-betul awam, buta. La yastati'u ma'rifatal haqq bi nafsi. Dia tidak mampu mengenali kebenaran atau hukum dengan sendirinya. Ya, tidak punya kemampuan untuk itu. Itu namanya ami. Maka fa farduhu at-taqlid. Kewajiban orang yang awam seperti ini, dia taklid, wajib itu. Ini apa dasarnya? Liqaulillahi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah oleh kalian ahli dzikr, orang yang berilmu, jika kalian tidak berilmu. Itu obatnya. Ya, syifa'un iya soal. Obatnya kebodohan adalah bertanya. Nah, bagaimana caranya? Yuqallidu afdhala man yajidu ilman wa wara'an. Dia ikuti siapa saja dari orang yang berilmu yang dia bisa temui, yang bisa dia dapati, yang paling afdal ilmu dan wara'nya. Dua ini, keilmuannya dan wara'nya. Cari yang paling dia anggap menonjol, ilmu dan wara'nya. Itu yang dia ikuti. Fa in tasawa indahu ithnani. Kalau ada dua orang alim sama, ya, dari sisi keilmuan dan kewara'annya, khayyara bainahuma. Silakan dia pilih. Mau ini boleh, mau itu boleh. Yang penting apa? Dia sudah upayakan yang terbaik untuk dia. Paham? Nah, begitu. Yang kedua, ayyuqalil mujtahid. Taklid itu bisa terjadi pada seorang mujtahid. Ya. Ketika terjadi hadisah, terjadi suatu peristiwa. Ini dia bukan ami, dia mujtahid, tapi dia mengalami suatu peristiwa taqtadil fawriyah, yang peristiwa tadi menuntut segera dihukumi. Segera dihukumi. Wala yatamakkanu minan nazar fiha, dan dia tidak punya kemungkinan untuk menelitinya karena terbatasnya waktu atau sarana, ya, referensinya terbatas. Sementara ini harus diputuskan segera. Harus diputuskan segera. Fa yajuzu lahu taqlid hina idzin. Di saat itu boleh bagi mujtahid tadi untuk taklid. Walaupun hukum asalnya dia haram untuk taklid. Paham ya? Tapi kalau kondisinya seperti itu, jaiz, boleh. Sebagian mereka mengatakan ada syaratnya. Kebolehan itu ada syaratnya, yaitu
alla takunal mas'alah min usuliddin. Bila masalah tadi tidak termasuk perkara akidah yang wajib untuk diyakini, karena akidah itu katanya wajib untuk dipastikan, sementara taklid itu hanya dhon saja. Ya, ini tidak mungkin. Sebagian membesarkan seperti itu, tapi saya katakan yang rajih tidak dibesarkan seperti itu, karena dalilnya umum. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ayatnya fi siyaq itsbatir risalah, di dalam konteks menetapkan risalah. Dan risalah kan umum ya, termasuk di dalam apa? Di dalamnya usuluddin. Jelas? Nah, begitu pula seorang yang ami, dia nggak mungkin mengenal al-haq dengan dalil-dalilnya. Kalau dia tidak mampu mengenal hak sendirian, maka tidak ada kemungkinan lain kecuali apa? Taklid. Dan Allah katakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Sehingga taklid ini tempatnya ada dua. Terjadi pada seorang yang ami, paham? Terjadi pada seorang yang dia mujtahid, tapi dalam kondisi terdesak. Kalau yang ami, maka dia wajib taklid. Sudah nggak ada yang lain. Jelas? Dia wajib taklid. Karena dia harus mengamalkan agama kan? Nggak mungkin saya nggak sholat dulu karena saya belum tahu secara dalil ya, dari takbir sampai salam, sehingga sudah saya pray dulu ya, saya mau sholat mau belajar dulu ya. Belajar apa? Mau belajar baca dulu. Loh, bagaimana? Sementara dia sudah mukallaf ya kan, dia harus sholat. Ya sudah, dalam kondisi seperti itu dia harus taklid, karena sholat itu kewajiban bagi setiap mukallaf. Sementara dia ani, belum mengerti untuk mengenal sholat secara apa, keilmuan gitu, dia belum bisa. Paham? Dia ikuti saja alim yang dia percayai keilmuan dan kewara'annya. Sudah ikuti sambil dia belajar. Paham? Nanti dia bisa perbaiki keadaannya sedikit demi sedikit begitu. Ini maksudnya. Yang kedua, mujtahid yang mengalami situasi yang sempitnya, darurat, maka di saat itu dia dihukumi boleh taklid. Ada yang mempersyaratkan selama masalahnya bukan masalah akidah, tapi kata Syekh yang rajih tidak dipersyaratkan seperti itu. Paham? Karena ayatnya umum. Jelas? Dan Allah perintahkan fattaqullaha mastata'tum. Jelas? Begitu pula ayatnya terkait dengan masalah risalah, dan risalah itu di dalamnya adalah apa? Usuluddin. Nah, kemudian taklid itu ada dua kata Syekh. Kalau tadi kan tempatnya ya, taklid itu terjadi pada ami, juga terjadi pada mujtahid. Sekarang macamnya taklid ada dua. Ada taklid am, ada taklid khas. Am itu artinya semua masalah. Nggak ada yang nggak taklid. Semua masalah taklid. Bagaimana itu caranya? Dia ikuti satu mazhab tertentu, dia ambil semua urusan agamanya dari mazhab itu. Sehingga ditanya, apa agamamu? Ada orang apa? Agamaku NU misalnya. Apa agamamu? Agamaku NU. Nah, ini artinya apa? Semua urusan agamanya diambil dari situ. Ini namanya taklid apa? Am. Akidah, ibadah, muamalah ikut. Ya. Apa yang menjadi ketetapan ulamanya. Oh, gitu sudah. Ini namanya taklid am. Apa hukumnya taklid am ini? Kata Syekh, ikhtalafa ulama fihi. Ulama beda pendapat menghukumi taklid yang am seperti ini. Ada yang mengatakan wajib itu. Kenapa? Li ta'adzuril ijtihad fil mutaakhirin. Karena enggak mungkin ijtihad bagi orang belakangan. Jadi sebagian ulama mengatakan pintu ijtihad itu sudah tertutup. Tidak ada lagi mujtahid kalau zaman sekarang. Ada yang mengatakan penutup para mujtahid itu siapa? Asy'ari. Udah, setelah dia enggak ada lagi mujtahid. Ada yang mengatakan Ibnu Hajar, setelah dia enggak ada lagi mujtahid. Nah, begitu. Paham? Sehingga dengan keyakinan seperti itu, maka nggak ada orang yang bisa
mandiri itu, sehingga semua orang harus taklid. Subhanallah, termasuk di dalamnya siapa? Ibnu Rajab Al-Hanbali menulis satu risalah yang mengharuskan umat mengikuti satu dari mazhab yang ada. Nggak boleh lepas dari mazhab yang ada itu. Sehingga para ulama katakan, ya laitahu, ya seandainya beliau tidak menulis itu buku. Nah, itu yang namanya zallah, ya, ketinggian. Nah, ini satu kaul mengatakan, ya, bahwa taklid am ini wajib, ya, bagi apa? Mutaakhirin, orang belakangan. Kenapa? Ta'adzurul ijtihad, nggak mungkin ada ijtihad orang belakangan. Begitu. Ini saking apa? Langkanya ilmu zaman belakangan, sehingga mereka sampai begitu. Yang lain mengatakan tahrim, haram, nggak boleh. Ijtihad am itu nggak boleh, haram. Kenapa? Karena dengan seorang taklid am maksudnya. Karena dengan dia taklid am itu mengharuskan iltizam mutlak, mengikuti secara mutlak selain Nabi. Padahal yang namanya ittiba itu kan hanya untuk Nabi. Nah, dengan adanya taklid am, berarti dia menjadikan selain Nabi apa? Yang dia ikuti semua kaulnya. Jelas? Dan ini sesuatu yang bertentangan dengan banyak dalil, ya kan? Nah, ya, pendapat yang kedua ini yang shawab. Yang tertulis di situ ya, wa huwa shawab. Yang kedua ini adalah yang benar. Artinya apa? Pintu ijtihad itu tidak tertutup, masih terbuka. Nah, hanya saja apa? Tetap dengan memenuhi syarat-syaratnya. Baik. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna fil qaul bil wujub itu ta'atu ghairin nabi. Ya, atau ta'atu ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amri wa nahi wa huwa khilaful ijma'. Pendapat yang mengatakan wajib taklid am, pendapat yang pertama itu ada bentuk ajakan untuk menaati selain Nabi dalam semua perintah dan larangannya. Dan ini menyelisih ijma'. Bahwasanya tidak ada yang ditaati secara mutlak kecuali Allah dan Rasulnya, ya kan? Adapun selain Allah dan Rasulnya, ketaatannya tidak secara mutlak, ya kan? Naam. Wa jawazuhu ma fihi ma fihi. Dan yang mengatakan boleh, ya, taklid am ini fihi ma fihi, di dalamnya apa yang ada di dalamnya. Artinya yang mengatakan jawaz itu juga ada kesalahan seperti yang mengatakan wajib. Paham? Sehingga qaul yang mengatakan wajib atau qaul yang mengatakan jaiz itu sama-sama apa? Khilafus shawab. Ya. Khilafus shawab. Tidak benar. Paham? Yang benar apa? Haram. Jelas? Jelas maksudnya? Haram. Kalau taklid am itu haram. Baik. Oleh karena itulah kata Nabi SAW apa? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban setiap muslim. Nah, kalau mereka belajar ilmu dunia saja dalam mati-matian, ada yang program wajib 9 tahun, ya, dengan biaya gedung yang mahal, dengan segala pengeluarannya, mereka rela melakukan itu, ya. Bahkan ilmu yang mereka pelajari itu lebih sulit daripada ilmu apa? Din. Mana lebih mudah belajar sin kos tangan sama rukun Islam, ya, atau syarat-syarat wudu dengan dalilnya? Sangat mudah, asal mau duduk, mau baca, mau dengar, mau nulis, gitu kan? Ada upaya. Karena yang namanya ilmu, kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum, dengan belajar dia sampai. Yang menjadi sulit itu kalau apa? Tidak ada selera,
nggak mau usaha, kan gitu. Nah, sehingga kesimpulannya yang benar, taklid am ini apa? Haram. Karena konsekuensinya mengharuskan mengikuti selain Nabi SAW, yaitu khilaful ijma'. Jelas? Lu katakan, man yantazil madhhab muayyana, siapa orang yang memegangi satu madhab tertentu, thumma fa'ala khilafahu min ghairi taqlid li'alimin akhar, aftahu, kemudian dia melakukan yang berbeda dengan madhab tersebut tanpa taklid kepada alim yang lain yang memberinya fatwa, wala istidlal bidalil, dan juga tanpa berdalil dengan suatu dalil yaqtadi khilaf dzalik, yang dalil tadi menuntut kesimpulan yang berbeda dengan hal itu, wala udzur syar'i, ya, dan tidak pula apa, ada udzur syar'i yaqtadi hilla ma fa'alahu, yang menuntut halal apa yang dia lakukan. Maka orang yang seperti ini kata Syekh, wa huwa muttabi'un li hawa, itu dia orang yang ikuti hawa nafsu, fa'ilun lil muharram bi ghairi udzur syar'i, melakukan perkara yang diharamkan tanpa udzur syar'i. Nah, jelas? Wa ada munkar, dan ini munkar. Kalau dia ikuti satu madhab, setelah itu dia menyelisih madhab tadi, ya, tanpa mengikuti alim yang lain, ya ini seleranya sendiri gitu. Kamu madhabnya apa? Saya Syafi'i. Tapi setelah itu dia nggak konsekuen dengan Syafi'iyahnya, paham? Tanpa mengikuti madhab yang lain, dia ikuti maunya dia saja. Kalau lagi enak ya enak, kalau lagi enggak ya enggak, paham? Tidak pakai dalil, ya, tidak ada uzur, maka ini namanya apa? Ittiba'un lil hawa, ya, mengikuti hawa nafsu, dan itu haram, paham? Munkar. Amma adapun idza tabayyana lahu, bila nampak jelas bagi dia, ma yujibu rajhana qaulin ala qaul, sesuatu yang mengharuskan dikuatkannya suatu pendapat atas pendapat yang lain, imma bil adillah al-mufassalah, ya, entah itu dengan dalil yang terperinci, in kana ya'rifuha, kalau dia bisa mengerti dan yafhamuha, bisa paham, wa imma bi ayyara ahad ar-rajulain a'lam bi tilkal masalah min al-akhar, atau dia lihat satu orang ini lebih mengerti masalah lain daripada yang lainnya, wa huwa atqalillahi fima yaqul, dan dia lebih bertakwa kepada Allah pada apa yang diucapkan, fayarji'u an qaulin ila qaul, kemudian dia merujuk kembali dari suatu pendapat kepada pendapat yang lain, limisli hada, karena semisal ini alasannya, fahada yajuz, kalau ini boleh, paham? Dia pertama kali mengikuti suatu mazhab, ya, misalkan dia kayak Imam Nawawi, ya, dia bermazhab apa? Syafi'i, dia ikuti mazhab Syafi'i. Tapi setelah dia pelajari, ada kaul yang lain selain kaul Syafi'i, yang ini dalam pandangan dia lebih rajih, entah dengan dasar dalilnya, atau dia lihat rajul yang ini lebih berilmu daripada yang pertama, ya, dalam masalah ini, maka dia mengganti pendapatnya, dia nggak ikuti pendapat yang dia pegangi, dia ganti pendapat yang lain, karena pertimbangan seperti ini, dalilnya lebih kuat atau keilmuannya lebih dalam daripada yang pertama dalam masalah tersebut, maka ini boleh, bal yajib, bahkan yang kayak gini wajib, paham? Jelas? Seperti yang dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, paham? Begitu. Karena yang namanya mengikuti dengan dalil itu wajib ada di mana saja adanya, dari siapa saja datangnya, ya kan? Ini yang kedua adalah taklid yang khas. Apa itu taklid khas?
Artinya dia nggak semua masalah agama dia taklid. Nah, masalah tertentu saja. Qaul muayyan fi qadiyah muayyanah. Suatu pendapat tertentu dalam masalah tertentu. Ini hukumnya jaiz, boleh. Apabila dia tidak mampu mengenal al-haq ya, dengan cara beristihad dalam masalah tadi. Sama saja, entah itu hakikian betul-betul tidak mampu, atau dia mampu tapi kondisinya masyaqqah azimah, tidak bisa langsung begitu. Ya butuh jeripaya yang sangat yang nggak mungkin, sehingga dia dari uzur. Ini namanya taklid khas. Jelas? Sekarang apa fatwanya seorang muqallid? Nah, kembali kepada ayat tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka yang diperintahkan kita untuk bertaklid adalah kepada ahlul ilmi. Ya, ahlul dzikir itu ahlul ilmi. Nah, sekarang muqallid masuk enggak ahlul ilmi? Wal muqallid laisa min ahlil ilmi al matbu'in. Yani muqallid itu tidak termasuk ahlul ilmi yang diikuti. Dia hanya tabi' di ghairi, sehingga tidak termasuk dalam ayat ini. Jelas? Maka fatwa al-muqallid itu tidak boleh diikuti. Jelas? Bahkan Ibnu Abdul Bar dan yang lain mengatakan ajma'an nas, manusia sepakat ala anna al-muqallid laisa ma'dudan min ahli ilm. Muqallid itu tidak termasuk ahli ilm. Ya, ada dulu ya. Tinggal dikit. Sekarang apa itu ilmu? Ilmu itu adalah al-ma'rifatul hasilah an dalil. Pengetahuan yang dicapai berdasar dari dalil. Jadi nama ilmu itu adalah pengenalan yang bersumber dari dalil. Amma biduni dalil fa inna huwa taqlid. Kalau tanpa dalil itu namanya taklid. Paham?
Kemudian apa fatwa, apa hukumnya fatwa berdasarkan taklid secara terperinci. Ya, kalau secara umum tadi apa? Tidak boleh karena muqallid itu laisa min ahli ilmi, ya kan? Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah lebih merincinya. Kata beliau ada 3 qaul. Ada yang mengatakan boleh. Apa tidak boleh? Ya, la tajuz al-fatwa bil taklid. Enggak boleh berfatwa dengan taklid. Paham? Nah, karena yang namanya taklid itu bukan ilmu. Sementara fatwa tanpa ilmu itu apa? Haram kan? Haram. Dan ini pendapat kebanyakan al-ashab, maksudnya yaitu al-Hanabilah dan juga jumhur asy-Syafi'iyah. Nah, kemudian yang kedua, ada yang mengatakan fatwa dengan taklid itu boleh kalau kaitannya dengan kepentingan pribadinya. Dia berfatwa untuk dirinya sendiri. Paham? Jelas? Tapi kalau itu untuk kepentingan orang lain, nggak boleh. Dia berfatwa dengan taklid. Yang ketiga mengatakan boleh indal hajah wa adamil ilmi. Apa adamil alim al mustahid. Boleh ketika butuh dan tidak adanya alim mustahid. Dan ini yang dikatakan as-sahhul aqwal, yang paling benar. Wa alaihi amal, dan ini yang diamalkan. Demikian dipilih oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Jelas? Sehingga fatwa muqallid itu secara umum tidak boleh, karena muqallid tidak termasuk al-ilmi. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, ya, rincinya ya. Ada yang mengatakan boleh kalau untuk dirinya, tidak untuk orang lain. Ada yang mengatakan boleh indal hajah. Paham? Maka yang ketiga ini yang dipilih oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Kemudian saya katakan wa bihiyatin ma aradna kitabata. Dengan ini tamatlah apa yang kami hendak menulisnya fi hadhihi mudzakkaratil mujizah, dalam catatan yang singkat ini. Nas'allaha ayyulhimana rusda fil qaul wal amal. Kita memohon Allah agar memberikan kita bimbingan dalam ucapan dan perbuatan. Wa ayyukallil a'malana bin najah. Innahu jawadun karim. Innahu jawadun karim. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa alihi. Selesai pembahasan al-usul min ilmi. Nanti kalau antum belajar ke kitab usul yang lebih tebal lagi, urutannya itu sama kayak gini. Cuma perluasannya yang beda. Paham? Kalau kita yang mutawassit agak lebih panjang. Kalau mutawalat sangat panjang. Cuma urutannya seperti ini. Jadi antum hafalkan urutannya dan punya gambaran global. Ya, bab pertama ini globalnya seperti ini. Itu sebagai dasar mengenal yang namanya usul fiqh. Kalau nanti antum membuka kitab-kitab yang lebih besar, kalau sudah tahu kerangkanya seperti ini, itu lebih bisa mudah merujuk dan mengambil faedah dari buku-buku tadi. Paham? Jadi diharapkan ini buku diulang-ulang, dihafalkan, gitu, dipahami. Kalau ada yang masih kesulitan, coba ditanya. Ya. Terus bagaimana selanjutnya? Lanjutannya. Apa yang dikaji maksudnya? Pasangannya. Usul dan